Bab 90. Bayi tua, badanmu demam. Cira segera menyibatkan selimut yang dikenakan Arun. Jangan Cira, aku kedinginan, gumamnya dengan mata terpejam. Ia memegang erat selimut itu. Ayo pindah ke sana. Kemana? Ke tempat tidur. Aku akan membawamu ke sana. Di sini terlalu dingin, sofa itu letaknya dekat dengan jendela. Cira menaruh tangan Arun di pundaknya. Dengan susah payah ia membawa suaminya itu ke tempat tidurnya. Cira segera mengganti kaos yang dikenakan Arun karena basah oleh keringat. Tak lupa ia juga mengelap tubuhnya dengan menggunakan handuk basah. Setelah semuanya beres, Cira mengambil obat dan meminumkannya pada Arun. Buka mulutmu, kau mau apa? Kamu harus minum obat demam. Tidak perlu. Nanti juga sembuh sendiri. Jangan begitu Arun. Jangan membuatku khawatir. Cira tetap memaksa agar Arun mau membuka mulutnya. Tapi tetap saja bibir itu mengatup erat. Cira hampir kehabisan akal sampai sebuah ide gila muncul di pikirannya. Dengan berlahan Cira mencium bibir Arun dan benar saja karena kaget Arun membuka mulutnya dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Cira. Ia segera memasukkan obat dan memberinya air putih. Apa yang kau lakukan? Gumamnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau hanya mimpi, ucap Cira. Sekarang tidurlah. Cira kembali membaringkan tubuh Arun dan menyelimutinya. Cira berganti tidur di sofa. Dan mulai berusaha memejamkan matanya tapi sepertinya sulit karena dari tadi Arun masih mengigau kedinginan. Cira kembali beranjak dari sofa dan melihat kondisi Arun. Ia menyeka keringat yang membasahi dahi suaminya. Sepertinya aku harus bergadang semalaman. Demam Arun tak kunjung turun, pikir Cira. Ia memutuskan untuk tidur di samping Arun, agar ia lebih mudah merawat suaminya itu. Cira, ya aku di sini. Aku haus. Aku ambilkan minum. Dengan cekatan Cira mengambil air putih yang terletak di samping untuk suaminya. Setelah selesai ia kembali membaringkannya. Cira, ya, ada apa Arun? Aku benar-benar kedinginan, keluhnya sambil tubuhnya menggigil. Cira merapatkan selimut Arun agar tidak ada celah untuk angin masuk. Tapi tetap saja tubuh kekar itu menggigil kedinginan. Apa yang harus aku lakukan? Sepintas Cira teringat kejadian waktu di Surabaya. Arun juga mengalami demam tinggi. Yang ia lakukan adalah menghangatkan tubuhnya dengan pelukan. Dan sepertinya cara itu harus ia pakai kembali. Oke, sepertinya harus aku lakukan. Jangan baper, Cira, ucapnya dalam hati. Cira dengan posisi setengah duduk dan bersandar mulai memeluk Arun. Apa yang kau lakukan? Gumam Arun lagi. Membuatmu tetap hangat. Dengan spontan Arun melingkarkan tangannya di pinggang Cira. Bagaimana, masih dingin? Tanya Cira hati-hati. Arun tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Ia semakin memeluk Cira dengan erat. Ia menemukan kenyamanan di sana. Mereka berdua akhirnya tertidur saling berpelukan satu sama lain. Keesokan paginya Cira terbangun. Tangan kekar itu masih setia melingkar di pinggangnya. Cira memegang kening suaminya. Syukurlah demamnya sudah turun. Cira memindahkan tangan itu hati-hati. Ia tidak ingin suaminya itu terbangun. Ia akan membiarkan Arun beristirahat lebih lama. Cira beranjak dari tempat tidur dan mulai membuat bubur di dapur. Masak buat siapa, Nyonya? Tanya Biktika. Buat Arun. Semalam ia demam. Mungkin karena badai semalam. Memangnya kenapa, Bik? Hari ini perkebunan akan mengirim sayur. Karena semalam ada badai, Tuan takut sayurnya akan rusak jadi memutuskan untuk memanen semalam. Dibantu dengan beberapa pekerja, Sulaiman dan Syamsuddin akhirnya berhasil memenuhi pesanan pelanggan. Semalam ia tidak sempat cerita, tahu demam dan menggigil. Biarlah pagi ini ia sarapan bubur. Nyonya garis bawah, Biktika tidak meneruskan perkataannya. Ia sebenarnya ingin menanyakan masalah penculikan di mana Tuan sudah menghilangkan kesuciannya, tapi ia urungkan karena itu terlalu pribadi. Ada apa, Bik?
Tidak apa-apa. Nyonya jangan terlalu capek kan juga baru sembuh. Kalau perlu bantuan apa Nyonya bisa memanggil saya. Iya, jawab Cira. Oh ya, buburnya sudah matang, aku bawa ke kamar dulu. Kalau dingin nanti tidak enak. Cira bergegas membawa bubur itu ke kamar. Dilihat suaminya itu sudah bangun. Kamu kemana? Aku buat bubur tadi. Kenapa tidak menyuruh Tika saja? Kau seharusnya tidak meninggalkan aku yang lagi sakit. Hanya keluar sebentar. Lagian ini juga buat bubur untuk kamu kan. Cira membantu suaminya bersandar di tempat tidur. Ia memegang keningnya lagi. Tidak sepanas tadi malam, gumamnya. Iya, tapi masih sakit. Iya, aku tahu, jawab Cira sambil tersenyum. Hari ini waktuku hanya untuk merawatmu Tuan Arun, ucap Cira. Arun mengangguk sambil tersipu malu. Sekarang makan buburnya dan lalu minum obat. Cira mulai menyuapkan bubur ke dalam mulut Arun. Bagaimana? Enak. Arun mengangguk. Jelas enak dong kan, buatnya pakai garis bawah. Cira tidak meneruskan ucapannya. Pakai apa? Desak Arun. Pakai keseriusan, jawab Cira mantap. Arun hanya tersenyum, ia tahu itu bukan jawabannya. Cira menunduk karena dari tadi Arun menatapnya dengan inten. Sekarang minum obatnya. Aku jamin hari ini kau pasti sudah sembuh. Wajah Arun tampak panik. Apa sembuh, pikirnya. Ia masih mau main jadi pasien. Dengan begini Cira sangat perhatian dengannya. Badanku masih belum fit. Iya, tapi nanti kalau sudah minum obat dan vitamin pasti baik. Aku minum sendiri saja. Arun menagih obatnya. Dengan cepat Cira mengambilnya. Setelah menyerahkan obat, Cira segera ke kamar mandi menyiapkan air hangat untuk membasuh tubuh Arun. Semalam keringatnya banyak, tentu saja tubuhnya terasa lengket. Sudah diminum obatnya? Tanya Cira yang keluar membawa baskom berisi air hangat. Sudah, jawab Arun berbohong. Padahal obat itu ia buang. Buka bajumu, aku akan membasuh tubuhmu dengan air hangat. Semalam keringatmu banyak. Cira mengambil baju ganti dan menyiapkannya di tepi tempat tidur. Ach, teriaknya tiba-tiba. Kenapa celananya juga kamu lepas? Kau bilang akan membasuh tubuhku. Bukankah kaki juga anggota tubuh? Iya betul, tapi tidak perlu membuka celana. Aku malu. Kenapa malu? Bukankah kamu pernah melihatnya? Goda Arun. Arun, ayolah. Cira merajuk. Oke, aku pakai lagi. Arun tersenyum karena berhasil menggoda istrinya. Sudah belum? Tanya Cira. Sudah. Cira perlahan membalikkan badannya dan melihat Arun yang sudah mengenakan celana. Ia segera membasuh tubuh Arun. Terlalu panas. Tidak, airnya sudah pas. Cira melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Ia segera memakaikan baju, menyisir rambut Arun dan juga memberinya parfum. Aku akan mengajar Gio sebentar, pamitnya. Belajarnya di sini saja. Kalau aku butuh sesuatu bagaimana? Cira menghela napas. Baiklah, aku akan memanggil Gio kemari. Aku hanya takut kalau kamu tidak bisa istirahat karena kami berisik. Tidak apa-apa, justru aku tidak akan bosan di kamar sendirian. Baiklah, ucap Cira. Dasar bayi tua, gerutunya pelan. Tak lama kemudian Cira datang bersama Gio. Ia sengaja tidak membawa Omar dan Olive karena akan tambah berisik. Oh sakit, iya, istirahatlah. Aku akan menemanimu di sini. Gio mulai belajar bersama dengan Cira. Beberapa kali ia juga mengecek kondisi Arun. Dan anehnya suhu tubuh Arun belum normal. Seharusnya begitu minum obat penurun panas, suhu tubuhnya sudah normal. Kenapa? Tanya Arun karena wajah Cira yang bingung. Suhu tubuhmu belum kembali normal. Hampir 38 derajat. Kau minum obatnya kan? Tentu saja aku minum. Baiklah, nanti malam sebelum tidur minum lagi. Besok kau sudah bisa beraktivitas kembali. Baiklah. Malam ini rutinitas sebelum tidur, Cira mengganti pakaian Arun dan menyuruhnya minum obat.
Kali ini Arun tidak bisa berkutik karena ada Cira di depannya. Terpaksa ia menelan obat itu dan dipastikan ia akan sembuh. Jadi kesempatannya hanya sampai malam ini saja jika ingin mendapat perhatian lebih dari istrinya itu. Cira, panggil Arun. Ya, jawab Cira sambil menata sofa untuknya tidur. Kamu tidur di mana? Di sofa. Badanku terasa menggigil, keluh Arun. Cira menghampiri suaminya itu, serta membetulkan letak selimut. Masih dingin. Iya. Arun pura-pura menggigil. Apa mau aku panggilkan ke dokter saja? Tidak usah, ini sudah malam, tolak Arun. Mungkin obatnya belum beraksi. Iya, tapi kalau sampai besok pagi masih demam, kamu harus mau ke dokter. Iya, istriku. Cira tampak tersipu ketika Arun memanggilnya seperti itu. Maukah kau tidur di sini menemaniku? Entah kenapa kalau sakit aku takut sendirian. Arun menepuk tempat tidur. Cira jadi tidak tega, mengingat selama ini Arun sudah banyak berkorban untuk melindungi dan menjaganya. Iya, dasar bayi tua. Cira segera naik ke tempat tidur dan berbaring di sebelah Arun. Agak canggung awalnya juga tapi lama Cira sudah bisa menghilangkan kecanggungan itu. Tiba-tiba Arun melingkarkan tangannya di pinggang Cira. Kenapa kau tidak memelukku lagi seperti tadi malam? Aku kedinginan Cira, ucapnya manja. Oh, ya, baiklah. Cira memperbaiki letak tidurnya hingga agak bersandar. Tangannya melingkar di punggung Arun. Dan Arun semakin mendekatkan tubuhnya memeluk istrinya. Sudah tidak dingin. Lumayan. Tidurlah, aku di sini menjagamu. Cira menepuk punggung Arun dengan lembut. Tujuannya agar ia cepat tidur. Hanya itu yang keluar dari mulut Arun. Entah kenapa ia begitu nyaman dalam dekapan Cira. Nikmati ini sebaik-baiknya Arun. Besok kau tidak akan mendapat kesempatan seperti ini lagi, ucapnya dalam hati. Bersambung.